warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin khatiban rahimakumullah, alhamdulillah di bulan Zulqa'dah ini bisa berwajah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla dengan intinya menganugerahkan keberkahan dan rahmat bagi kita semua. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa ikrar kepadanya ila akhir hayat nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalam. Amin. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla kita sebagai manusia itu dengan beberapa kecenderungan alami. Jadi kecenderungan kita itu alamiah sekali. Yang pertama adalah kecenderungan kita mencintai syahwat. Kecenderungan kita itu suka dengan yang namanya syahwat. Zuhina linnasi hubus syahwati minan nisa, yakni lawan jenis. Karena kan tidak semua laki-laki ke perempuan, ada juga perempuan ke laki-laki. Atau bahkan mungkin jadi sesama jenis kalau sekarang. Jadi nggak harus ke lawan jenis, sesama jenis juga bisa jadi ada tendensi syahwat. Beberapa kali kayaknya viral itu, sempat ada video tentang yang LGBT. Kemudian yang kedua, wal banin, keturunan Pak anak. Ada beberapa tipikal orang tua Pak yang kalau sudah bicara anak itu syariat kalah. Pokoknya kalau sudah anak gak mau padahal itu syariat, udah kalah. Saya pernah dapat curhatan Pak. Jadi ada satu tokoh lah begitu. Waktu itu kita lagi buka bersama. Jadi ibunya cerita. Jadi dia punya anak 3, 2 perempuan, 1 laki-laki. Nah yang 1 laki-laki ini kuliah di Bandung, di universitas bagus lah Pak, terkenal. Nah singkat cerita ibu ini nengok Pak, itu di kamarnya nggak pernah ada sajadah. Nanya lah, nak kamu suka sholat nggak? Gitu. Sholat lah, karena ibu ini tahu bahwa anak ini dulu jarang sholat, tambah lagi jauh dari rumah. Ya ibu ini tentu penasaran nih bocah sholat apa enggak. Singkat cerita ya anaknya sampai saya ngobrol sama beliau itu enggak pernah sholat. Nah si ibu ini curhat, jadi kenapa kok anak saya jadi tidak mau sholat? Dulu kalau saya suruh anak saya sholat itu anak saya nangis. Dan kalau anak saya sudah nangis, bapaknya datang langsung gendong ngajak main. Jadi nggak sholat, langsung main. Ini kadang syariat kalah Pak. Walaupun memang anak belum punya kewajiban sholat karena dia masih masih belum balik, tapi kan proses pendidikan kan harus dimulai Pak. Minimal mengenalkan apa itu sholat. Makanya Nabi sangat tepat betul usia 7 tahun ajarin sholat. 3 tahun Pak kita dikasih waktu edukasi untuk mengajarkan sholat. Kalau di 10 tahun anak kita belum juga terbiasa sholat, maka boleh diberikan sanksi. Ya kalau sanksi dalam hadis kan dipukul. Konteks sanksi kita kan bisa dinasehatin gitu, dikasih motivasi, dikasih pemahaman gitu. Kalau di zaman Nabi ya yang paling efektif ya pukulan. Kalau udah nggak mau sholat, pukul. Tapi dalam konteks kita kan tidak semuanya selesai dengan pukulan. Lagi anak-anak sekarang, apalagi di negara kita yang ada KPAI bisa dipidanakan Pak itu. Bapak memang punya anak, tapi kalau main pukul bisa dipidanakan gitu. Jadi yang motivasinya adalah mengedukasi anak supaya pandai sholat. Nah kadang-kadang Pak, dorongan syahwat tuh kasihan lah masih anak-anak, nggak apa-apalah masih anak-anak. Akhirnya kita punya banyak toleran terhadap
anak-anak. Padahal syariat adalah syariat. Kalau perkara yang lain oke lah, tidak harus kemudian terlampau ketat. Baik hadirin ikhwati rahimakumullah, wal qanatir. Qanatir itu harta. Qanatir itu kumpulan harta yang kita dapatkan, kita cari, kita kumpulkan, pergi pagi pulang. Nggak pulang-pulang. Pergi pagi pulang pagi itu nyampe rumah cuma salam doang terus pamit. Ya, dari pagi sampai sore lah ya, rata-rata kan orang pulang sore lah ya, 8 jam. Kan ngejarnya ngejar qanatir Pak namanya. Harta. Sampai kita bela-belain kan untuk memenuhi kebutuhan yang satu ini. Sampai diperjelas oleh Allah Azza wa Jalla, al-muqantara, hartanya enggak cuma sekedar harta Pak, tapi banyak. Jadi memang syahwat kita pengennya hartanya banyak Pak, itu dorongan syahwat. Enggak mungkin lah kita kalau ditanya pengen banyak, pengen dikit. Kita mah dikit aja, saya rasa jarang lah ya. Kalau toh ada pun ya basa-basi. Kalau dikasih banyak mau nggak? Ya mau lah. Itu kan ini tolak rezeki. Ya. Baru keluar judulnya, nggak ada tolak rezeki. Ya dikasih duit 8 triliun kan lumayan Mbak itu ya. Ya untungnya kan nggak dapet. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, dari apa harta yang kemudian kita kumpulkan dan banyak itu? Ya di zaman Nabi harta itu ya minaz zahab wal fiddah, emas dan perak. Kalau dalam konteks kita ya Rubicon masuk lah Pak itu. Atau yang lainnya lah ya, tidak harus emas perak. Misalkan sekarang aset gitu kan, tanah, rumah, apalagi Pak, properti, ya, macam-macam. Saya rasa itu bagian daripada qanatiril muqantara, harta yang banyak. Wal khailil musawwamah, khail ini kan sebetulnya kuda Pak ya. Cuman kan kalau kita kayaknya sekarang nggak ada orang punya banyak kuda. Mungkin kita akan luaskan maknanya adalah kendaraan. Setiap kita itu pasti mengharapkan kendaraan Pak. Wal khailil musawwamah. Kendaraan paling bagus kalau mobil apa mereknya? Lamborghini. Turunnya itu beda Pak rasanya tuh. Turun dari angkot sama turun dari Lamborghini itu beda Pak. Dicobain deh. Rasanya itu beda. Apalagi pas turun lagi banyak orang. Itu rasanya itu di atas satu strip, di atas Sultan lah itu. Beda kalau turun dari angkot. Ada inferiornya lah ya, ada inferiornya, ada ini insecure-nya gitu. Kalau Lamborghini beda. Makanya itu disukai Pak, di zaman Nabi itu ya punya kuda bagus, unta merah, itu sudah prestisius kan. Kemudian wal an'am, ternak. Karena di zaman Nabi banyaknya adalah para peternak, ya itu menjadi di antara syahwat, dorongan syahwat. Mungkin kalau kita ternak kayaknya nggak terlalu ini Pak ya. Punya berapa ternak ya, ternak bebek, ternak ayam kayaknya biasa aja. Mungkin kita lebih ke aset kayaknya Pak ya. Ya aset lah. Wal an'ami, ternak, wal hars, dan ladang ya, sawah. Kalau sawah masih lah. Punya tanah di daerah mana sekian hektar kan itu bagian daripada dorongan syahwat. Nah kata Allah Azza wa Jalla, zalika mata'ul hayatid dunya, itu semua adalah hiasan dunia. Allah tegesin Pak, wallahu indahu husnul ma'ab. Kalau kita paham Pak, Allah itu punya sesuatu yang lebih bagus. Kita ini punya sesuatu yang lebih bagus daripada istri atau pasangan, anak, harta, emas, perak, kendaraan, aset, tanah. Ada yang lebih bagus dari itu. Dan Allah punya. Cuman kecenderungan kita di situ. Bukan pada sesuatu yang Allah punya. Ayat berikutnya Pak, itu di surat At-Taubah ayat 24. Kalau tadi kan istri atau pasangan Pak, anak, harta, yang emas perak termasuklah ya di dalamnya. Kemudian kendaraan, aset, kemudian tanah, itu 6 item. Kalau di At-Taubah ayat 24 itu jadi 8 item Pak. Kecenderungan kita itu pasti mencintai 1 orang tua, 2 anak,
disebut lagi nih oleh Allah. 3 saudara ikhwan. 4 pasangan azwaj. 5 keluarga. 6 bisnis, harta, maaf. Amwalun iftaraftumuha itu harta. Yang ke-7 bisnis. Yang ke-8 aset atau tempat tinggal. Itu 8 item. Orang tua, anak, saudara, istri atau pasangan, keluarga, kemudian harta, aset, dan terakhir adalah bisnis. Bisnis dan terakhir adalah aset. 8 item. Nah, kecenderungan kita di situ, Pak. Jadi ini Allah belak-belakan manusia itu di situlah udah mainannya, Pak. Nggak akan jauh-jauh dari item-item tadi. Nah, bicara porsi mungkin beda, Pak. Misalkan ada orang yang porsi urusan hartanya cukup dominan, ada. Ada yang porsinya nggak terlalu dominan, ada. Tapi pada dasarnya semuanya pasti pengen itu, pastilah. Saya juga tidak tidak naif. Saya juga pengen, Pak. Cuman mungkin dorongan porsinya saja yang berbeda dengan yang lain. Hadirin ikhwati man rahimakumullah. Kemudian, Pak, karena Allah sudah Allah gambarkan kita ini punya kecenderungan syahwat ke situ, maka Allah uji, Pak. Memang kalau jadi Tuhan itu ya tugasnya nguji. Jadi ini sudah otoritas Allah, Pak. Allah itu ya bawaannya pengennya nguji untuk memastikan kadar iman kita seperti apa, memastikan kualitas hidup kita seperti apa, menguji amal kita bagus atau tidak bagus. Misalkan dalam surah Al-Mulk, Pak, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-Mulk ayat 2. Jadi hadirnya hidup dan mati itu, fungsi adanya hidup dan fungsi adanya mati adalah ujian. Mana sih di antara kita yang paling bagus? Jadi hidup mati itu ujian. Dalam rangka ngetes mana sih di antara kita yang paling bagus amalnya. Jadi Allah itu memang suka nguji. Dan itu nggak bisa ditolak. Itu otoritas Allah. Kalau Bapak nggak mau diuji, silakan. Tapi urusannya harus komunikasi sama ya Allah, kalau bisa saya mah jangan diuji lah. Hidup lempeng-lempeng aja ya, silahkan saja, Pak, nego saja. Tapi Allah Azza wa Jalla sebagai Rabb, sebagai Tuhan, punya otoritas nguji, ngetes. Termasuk, Pak, Allah itu nanya perbuatan kita apa, dan kita tidak bisa nanya perbuatan Allah kayak gimana. Kita nggak bisa, Allah ngapain aja sih, nggak bisa. Kalau Allah nanya kita ngapain aja sah, karena memang otoritasnya ada di tangan Allah. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, maka Allah Azza wa Jalla uji, Pak. Misalkan dalam surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3 kata Allah Azza wa Jalla, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kita lah, Pak. Sampai hari ini kita beriman gak nih, Pak, kepada Allah? Kalau ditanya, iman gak kita kepada Allah? Jawabannya, iman. Sepakat nih, Pak? Maka kata Allah, Pak, kalau memang sudah nyebut iman, Allah tidak mungkin membiarkan kita kecuali Allah berikan yang namanya itu konsekuensi. Kalau Bapak sudah bilang amanna, maka kita tidak akan dibiarkan oleh Allah kecuali Allah berikan ujian. Jadi ini suka tidak suka, Pak. Mau tidak mau. Kalau kita sudah komit dengan kalimat amanna, maka siap-siap akan Allah uji. Jadi kalau ada orang beriman lantas tidak mau diuji, Pak, itu jadinya aneh. Justru predikat iman itu adalah predikat tempatnya Allah memberikan ujian. Kalau masuk sebuah kampus, Pak, ada ujian masuk namanya.
Kalau Bapak pengen masuk ke sebuah kampus tapi tidak mau mengalami ujian, itu jadinya aneh. Ya mungkin main yang lain. Pak, ini ada jatah tadi, wah ini beda lagi. Pak. Atau ingin masuk dunia kerja, Pak. Ada yang kerja di BUMN, di perusahaan biasa. Ya tetap ada yang namanya ujian untuk masuk. Jadi kalau sudah komitmen untuk masuk kerja atau ingin bekerja di sebuah lembaga, di sebuah institusi, ya mau nggak mau harus siap diuji layak atau tidak layak. Dalam konteks pemerintahan saja, Pak. Jadi Kapolri ada fit and proper test di DPR. Untuk jadi Panglima ada fit and proper test di DPR. Walaupun ketuk palunya di Presiden, Pak. Tapi kan ada sekian ujian perangkat yang harus diselesaikan. Itu konteks dunia saja, Pak. Nah, Allah juga sama mekanismenya. Kalau sudah bilang iman, berarti harus siap-siap diuji. Bahkan dalam hadis Nabi, Pak Sallallahu Alaihi Wasallam, makin tinggi kadar keimanannya, maka ujiannya makin. Ini kok jadi lemes gini, Pak? Itu nggak bisa didiskon, nggak bisa ditawar itu tadi. Ya Bapak tawar-tawar aja. Ini kata Nabi, Pak, makin tinggi kadar keimanan seseorang, maka ujiannya makin berat. Itu rumus, Pak. Polanya begitu. Makanya sahabat nanya ke Nabi, Pak. Kata sahabat, ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala. Ayyun nasi, wahai Rasul, ayyun nas. Siapakah di antara manusia asyaddu, yang lebih berat, yang lebih dahsyat, al-bala, ujiannya? Maka kata Nabi, al-anbiya, dan jawabannya adalah para nabi. Ukurannya gini, Pak, iman Nabi sama iman kita, Pak, jauh lah. Maka Nabi sebutin iman para nabi yang tinggi itu ujiannya pun berat. Jadi makin tinggi kadar iman seseorang, yo siap-siap ujiannya makin berat. Jadi jangan sampai Bapak punya pemikiran bahwa iman sudah, sholat 5 waktu sudah, tahajud nggak pernah tinggal, duha apalagi, sunnah puasanya jalan terus. Loh kok hidup saya banyak terus ujiannya, mukmin itu. Oh, itu tetangga saya bukan mukmin, ujiannya juga banyak. Ya jangan dibanding-banding begitu. Nanti nggak kelar-kelar nih urusannya. Jadi justru karena kita sudah disebut beriman dan punya amal soleh yang sekian banyak, maka Allah berikan ujian yang banyak, Pak. Sampai di akhir hayat, Pak, kita ini diuji. Saya kasih tanya gini, Pak. Ada orang meninggal, Pak. Dia punya pikiran dua. Satu, dia khawatir akan dosa-dosanya yang bikin dia celaka di akhirat. Khawatir, Pak. Yang kedua, dia yakin Allah itu Maha Rahmat, Maha Rahim. Jadi ada rasa yakin Allah itu Rahman, Rahim, pengampun, tapi di satu sisi dosa kita banyak nih kayaknya. Itu dua-duanya ada, Pak, dalam diri seorang yang sedang dijemput oleh malakal maut. Semisal Umar, Pak. Umar juga sama, itu khawatir, Pak. Sampai Umar nanya ke Abdullah bin Abbas, Abdullah, kira-kira saya nanti gimana di akhirat? Sampai gitu, itu level Umar loh, Pak. Artinya ada kekhawatiran di satu sisi karena dosa yang dia punya, ada keyakinan bahwa Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Ternyata Pak, Allah Azza wa Jalla dalam banyak hadis disebutkan Allah hilangkan kekhawatirannya, Allah kuatkan keyakinannya. Kalau Bapak sedang kena musibah, Pak, kan suka ada pikiran, ini gara-gara dosa atau gara-gara iman? Maka kekhawatiran itu bagus, Pak. Tapi kalau Bapak misalkan ingin husnudzon sama Allah, yakinkan bahwa ujian ini sedang meningkatkan kualitas kadar iman. Jadi jangan dulu suudzon, Pak. Ada orang hilang sendal, makanya Pak rajin sedekah. Hilang sendal hubungannya mana dengan sedekah? Itu Pak yang udah hilang sendal udah sakit karena hilang sendalnya, ngenes karena dikatain
Harus double sakit itu Pak, udah kasihan tuh orang. Makanya Pak Rajen Sudanto padahal cuma hilang sendal gitu Pak. Kok dihubung-hubungannya ke situ? Saya itu orang yang tidak mau Pak, orang itu kena musibah itu lantas kemudian dibikin hubungan dengan koneksi dosa, itu enggak. Itu ada, yes Pak. Tapi kita ketika menghukumi orang lain, kalau bisa ya husnudzon lah. Jangan sampai kemudian jadi suudzon. Ada teman saya itu Pak, kan kita punya guru lah ya, ada guru kita di daerah Tasik itu, Persatuan Islam. Jadi beliau meninggalnya itu komanya lama Pak. Itu sampai ada jamaah mikir, Ustadz padahal soleh, padahal rajin ibadah, itu kok sakaratul mautnya lama. Sebelah urusannya kok sakaratul maut lama, dari mana itu komanya lama? Karena asumsi beliau koma itu sama dengan sakaratul maut. Saya kira gimana jelasin ini. Nah hadirin ikhwatimah rahimakumullah, jadi tidak semua yang menimpa kita dalam kurung buruk Pak, itu dalam kurung karena kita punya dosa, itu belum tentu semuanya benar. Maka husnudzon dulu Pak. Oh ini cara Allah untuk meningkatkan kadar iman kita. Dorongan sabarnya lebih gede loh Pak itu. Dorongan sabarnya lebih gede. Dorongan move on-nya lebih gede. Wah, lagi nguatin iman. Nah, itu beda, lebih optimis saja Pak. Coba kalau dosa, aduh dosa apa lagi nih ya Allah. Dosa mulu perasaan hidup. Jadinya lebih kayak pesimis. Jadi kurang semangat ya. Padahal kalau kita ini ujian Allah untuk meningkatkan kadar, wah naik kelas deh. Naik kelas. Bismillah lah. Ujian misalkan kena tipu orang, kena ini dalam rangka naik kelas, Jadi ada frame husnudzon. Ya asal jangan berlebihan juga husnudzon. Ini udah jelas punya dosa, kayaknya sih meningkatkan kadar iman itu. Padahal dia udah tahu dia punya dosa, itu lain lagi persoalannya Pak. Itu ya fair lah ya, fair. Kapan kita husnudzon, kapan kita mengakui kesalahan. Nah hadirin khatimah rahimakumullah, ujiannya banyak Pak. Bisa Al-Baqarah 155 itu, walana bluwannakum bisyai'im minal khauf, rasa takut. Mungkin ada urusan dengan manusia, dengan orang. Kita punya urusan hak adami, punya hutang, tidur gelisah, bangun takut, enggak enak. Nah, itu kan bagian daripada musibah, ujian. Atau walju, lapar, Pak. Takut sih kagak, cuman perut lapar. Dalam kurung ekonomi anjlok lah Pak itu. Secara ekonomi anjlok. Saya sih nggak ada masalah dengan orang-orang. Saya nggak ada utang, nggak ada ribut dengan siapa-siapa. Cuman ya kondisi ekonomi lagi jatuh aja lah. Itu ada. Dan saya beberapa kali ketemu dengan orang, dia punya bisnis, sempat naik, kayaknya sekarang sempat turun lagi gitu. Ya ceritanya begitulah. Saya lagi posisi ini nih di bawah. Ala kulli hal. Atau kemudian ujian yang lain Pak. Wanaksi minal amwal, ekonomi berkurang, ya ini nggak nyampe nyusruk lah Pak, ini berkurang saja. Wal anfus, sakit, dan seterusnya lah. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Maka kita ingin membaca gini Pak. Saat kita punya kecenderungan syahwat tadi ya, cinta pasangan, anak, orang tua, harta dan macam-macam tadi Pak. Kemudian Allah kasih ujian. Ujiannya ya berupa hilang harta, kematian, hilang pasangan, ya segala macam itu ujiannya Pak. Itu dalam tataran ini Allah memaksudkan gini Pak. Ketika kita punya kecenderungan dan Allah kasih ujian, disitulah letak nilai ibadahnya. Disitulah letak nilai ibadahnya Pak. Kenapa? Allah ingin hadirkan sosok kualitas manusia yang betul-betul cintanya itu benar atau lempeng atau bersih atau suci, plus dengan pengorbanannya tulus. Maka ujiannya akan dibikin dilema. Misalkan ada orang kehilangan harta, sedih, wajar. Ada orang yang tidak bisa bangun sholat tahajud, sedih. Itu beda walaupun sama-sama sedih Pak. Orang kehilangan job, tender, sedih, wajar, umum itu. Orang kehilangan kesempatan melakukan kebaikan, padahal dia bisa, tapi kelewat gitu Pak. Sedih, itu beda. Walaupun ya sama-sama sedih.
Nah, Allah ingin hadirkan rasa dilema itu, Pak. Bagaimana ketika seseorang yang punya kecenderungan terhadap sesuatu, Allah hadirkan ujiannya agar kita punya rasa, Pak. Gara-gara apa kita sedih sebetulnya? Gara-gara kehilangan cinta Allah, gara-gara kehilangan kebaikan, gara-gara kehilangan kesempatan melakukan kewajiban, atau gara-gara kehilangan kecenderungan kita tadi. Itu menunjukkan kualitas iman kita ada di mana. Level Nabi saja, Pak. Nabi itu dalam surat Al-Kahfi, Pak, sampai ada kalimat bakhi'un nafsak. Nabi hampir mencelakakan dirinya. Dijelaskan dalam tafsir kenapa Nabi hampir mencelakakan dirinya. Saking gelisahnya Nabi, kok orang-orang gak mau belajar Quran. Itu Nabi gelisah. Kenapa sih orang-orang gak mau beriman sama Quran? Kenapa sih? Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gelisahnya ada, cuman tema gelisahnya berkelas. Kok Nabi galau? Orang-orang belum pada iman. Kesimpulan galau, kemarin diputusin pacar, kan beda Pak itu. Kok dia galau, kemarin ketahuan sama istrinya. Jadi itu ini Pak, beda tema. Padahal sama-sama gelisah. Nah, hadirin Fatimah rahimakumullah. Maka ujian itu bernama cinta, Pak. Saya simpulkan demikian. Saya ingin ambil contoh sampelnya Nabi Ibrahim alaihi salam, Pak. Biar ini lebih konkret, Pak. Nabi Ibrahim itu, Pak, di surat Al-Baqarah 124 itu dikenal sebagai sosok yang tidak pernah menolak perintah Allah. Ibrahim itu, Pak, ada perintah kerjakan, ada larangan tinggalkan. Tidak pernah tercatat dalam lintasan sejarah seorang Ibrahim absen dalam perintah, hadir dalam larangan, itu nggak pernah. Orangnya itu disiplin, Pak. Perintah hadir, larangan nggak pernah hadir. Itu Ibrahim. Jadi ini berkelaslah sebagai seorang manusia. Tapi Pak, ada titik lemah Ibrahim. Ibrahim itu punya kecenderungan terhadap anak. Wal banin, kalau dalam bahasa Ali Imran ayat 14 itu kan zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin, itu ada anak. Nah, Ibrahim itu sangat suka dengan anak. Kenapa? Karena dia belum dikaruniai. Ibrahim doa apa? Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Kan kadang-kadang suka jadi beban, Pak. Aduh, ini umur makin tua, dakwah terbatas, anak tidak punya. Siapa yang melanjutkan dakwah? Itu kegelisahan Ibrahim. Pokoknya setiap aktivitas doa Ibrahim selalu ada kalimat minta punya anak. Dengan kalimat Rabbi habli minas, itu di surat As-Saffat ayat ke-100, doanya Nabi Ibrahim. Tidak pernah absen dalam perintah, tidak pernah hadir dalam larangan, punya kecenderungan pengen punya anak, dan waktu itu belum punya anak, Pak. Sampai akhirnya, Pak, Allah takdirkan Ibrahim punya anak. Maka cinta itu tumpah ruah ke anaknya, Pak. Cinta itu tumpah ruah. Nah, di sini baru, Pak, ketika Ibrahim belum punya anak, belum punya kecenderungan syahwat, tidak pernah absen dalam perintah, tidak pernah hadir dalam larangan, wajar. Kenapa? Belum ada ujiannya. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, sekarang Ibrahim sudah punya anak. Maka kecenderungan Ibrahim alaihi salam itu lebih sering dengan anak. Ismail itu, Pak, betul-betul disayang oleh Ibrahim. Sangat disayang. Apalagi sempat punya kayak kesalahan gitu, Pak. Orang tua pernah bikin salah sama anak, itu tingkat cintanya lebih besar, Pak. Karena merasa pernah punya salah. Kapan Ibrahim merasa punya salah? Ismail itu baru lahir, Pak. Kata Sarah, Bang, gak boleh satu rumah lah. Abang kan sudah saya izinkan nikah dengan Hajar. Bahkan saya yang minta abang menikahi Hajar. Tapi Boya jangan satu atap lah. Itu satu, Pak. Alasan itu disampaikan dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan surat Ibrahim ayat 37.
di mana Sarah meminta Ibrahim untuk menjauhkan Hajar supaya tidak satu atap. Tafsir yang lain menyebutkan Ibrahim diperintah Allah gitulah. Jadi ada dua dorongan, Pak. Satu dorongan manusiawi dari Sarah, istrinya yang pertama Ibrahim. Dorongan yang kedua adalah perintah Allah. Singkat cerita, Pak, Hajar dan Ismail dibawa ke kota Mekah. Tadinya di Yerusalem, pindah ke kota Mekah. Itu jaraknya 1471,6 km. Hitungan via Google Map. Bapak cek aja. Ya lempengin 1500 lah, Pak, jarak dari Yerusalem ke kota Mekah Al-Mukarramah. Singkat cerita, Pak, Ibrahim nempatin Hajar, nempatin Ismail di situ. Ibrahim pamit balik lagi ke Yerusalem. Ini kan jadi satu sumbangsih kesalahan gitu, Pak. Seorang bapak yang meninggalkan anaknya sekian tahun, ketemu itu kan cuma 4 kali Pak Nabi Ibrahim ketemu dengan Ismail. Sekalinya ketemu yang keempat kalinya itu ada perintah harus menyembelih. Jadi Ibrahim kalau ketemu Ismail itu betul-betul prestisius, Pak. Kenapa? Merasa punya salah meninggalkan di tempat yang tidak ada siapapun tinggal di sana. Jadi sudah sayang, cinta, ada perasaan bersalah. Oh, itu tingkat cintanya lebih besar. Sampai akhirnya, Pak, ketika Ibrahim lagi senang-senangnya sama Ismail, oleh Al-Quran itu dicatat dengan kalimat sa'ya, Pak. Itu di surat As-Saffat, surat ke-37 ayat 102. Kata Allah itu, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Dan ingatlah ketika Ismail sudah sampai pada usia sa'ya. Sa'ya itu anak yang sudah bisa diajak kerja sama bapaknya, Pak. Misal kalau di kampung nih, Pak, bapaknya tukang tembok nih, maka anaknya jadi kenek. Nah, itu namanya sa'ya. Bapaknya petani, anaknya sudah bisa bawa cangkul, celurit gitu. Itu udah sa'ya namanya. Ayo Tom, temenin bapak ke kebun. Nah, itu namanya sa'ya. Dan itu orang tua senang, Pak, kalau anaknya ngikutin dan melakukan apa yang ditugaskan oleh orang tuanya, tentu dengan kadar capaian, ya namanya juga anak-anak gitu, namanya sa'ya. Dalam proses edukasi, Pak, bukan dalam proses ahli gitu kan. Ya, edukasi saja. Tapi itu bikin senang orang tua, Pak. Itulah momen di mana Ibrahim bercengkrama dengan Ismail. Cerita, ngobrol, curhat. Itu di usia 13 tahunan, Pak. Karena selisih umur antara Ismail dengan Ishak itu 13 tahun. Lahirnya Ishak setelah proses penyembelihan Ismail. Ya kurang lebih 13-14 lah. Lagi senang-senangnya, berarti 13 itu anak usia kelas 1 SMP ya. Ya 1 SMP lah, itu kan sudah bisa diajak kemana-mana itu bapak-bapaknya. Lagi asik-asiknya, Pak, lagi senang-senangnya, lagi cinta-cintanya lah, lagi sayang-sayangnya sama anak. Dan memang Ismail gak bikin ulah, Pak, orangnya soleh. Allah uji, Pak. Allah Azza wa nguji Ibrahim. Kalau dulu sebelum punya Ismail, Pak, Ibrahim itu tidak pernah absen dalam perintah, tidak pernah hadir dalam larangan. Selalu fa'atammahunna, menyempurnakan perintah dengan sebaik-baiknya. Itu di surah Al-Baqarah 124. Allah kasih ujian anak. Kemudian Allah kasih ujian perintah, Pak. Mau gak ngerjain nih? Dan perintah itu berhubungan dengan anak. Kata Allah Azza wa Jalla kan, sembelih Ismail. Ibrahim mimpi tuh, bangun, waduh, nyembelih Ismail ini. Bapak bisa bayangkan, anak ini disayang, dicintai oleh Ibrahim, sangat dicintai karena pernah punya salah meninggalkan berdua saja dengan ibunya di tempat yang gak ada orang di situ. Ujug-ujug, Pak, setelah lagi asik-asiknya bercengkrama, ngobrol, curhat sana sini, enjoy lah ngobrolnya, ada perintah harus nyembelih. Itu kan natural. Tapi kan Ibrahim harus komit, Pak, dengan perintah Allah. Yang tadi disebutkan, Ibrahim itu tidak pernah absen dalam perintah. Tapi persoalannya sekarang, Pak, yang jadi perintah itu adalah berhubungan dengan
Anak ini dulu diharapkan dan dicita-citakan oleh Ibrahim, Pak. Ini kan benturan kepentingan itu dahsyat. Satu sisi ini anak saya paling sayang. Dulu pernah bikin salah harus dibuang ke Mekah, walaupun itu perintah Allah juga. Tapi kan ada perasaan lah tidak nyaman seorang ayah karena seolah-olah hilang dalam kewajiban mendidik anak begitu, Pak. Sekarang lagi senang-senangnya, Pak, lagi enjoy-enjoynya itu harus menyembelih anak. Kalau Bapak jadi Ibrahim, kita jadi Ibrahim. Kira-kira kita pilih apa, Pak? Dengan pendidikan ala modern zaman kita sekarang, Pak. Agaknya agak mikir-mikir lama. Dibunuh urusan dengan KPAI, nggak dibunuh urusan sama Allah. Mau dihakimi netizen atau dihakimi Allah? Pilihannya kan sulit. Nah, hadirin Fatimah rahimakumullah, Ibrahim tetap komit, Pak. Sesulit apapun perintah, bahkan terkesan tidak logis perintah itu, tapi Ibrahim yakin ini sumbernya dari Allah. Lah kok tahu Ibrahim ini sumbernya dari Allah? 3 malam berturut-turut Ibrahim mimpi. Sedangkan mimpi bagi para nabi adalah wahyu. Berarti ini bukan bisikan setan, ini pasti perintah Allah. Sekalinya setan, Pak, ngebisikin, itu bukan nyuruh nyembelih, tapi nyuruh untuk tidak nyembelih. Saya ulang lagi. Sekalinya setan hadir membisikkan sesuatu kepada Ibrahim, bukan nyuruh nyembelih, Pak, tapi nyuruh untuk tidak menyembelih. Makanya Ibrahim lempar pakai batu setannya, Pak. Yang kelak dalam ibadah haji dikenal dengan ibadah jumroh. Mesir, Pak. Kayak kita dikejar anjing kan langsung jongkok, Pak. Dan anjingnya langsung berhenti. Itu sudah refleks, Pak. Padahal kita jongkok nggak ngambil batu sebetulnya. Jongkok doang. Ini sudah terpola, Pak. Jadi zaman Nabi Ibrahim itu, Ibrahim kan nuntun anak, Pak. Jadi kalau Bapak umroh atau haji, itu kan ada tempat maktab ya, pemukiman yang sedang haji itu buat mabit. Nah, itu di sebelah kiri, Pak, ada bukit, terus ada tugu. Konon katanya, kenapa dikasih tanda tugu di situ? Itu tempat Nabi Ibrahim menyembelih Ismail. Jadi agak perbukitan, Pak. Memang Bapak bisa bayangkan tuh dari rumah, Pak. Itu dituntun anaknya ini bernama Ismail sampai ke bukit untuk disembelih. Sepanjang nuntun, itu setan bisikin, ngapain sih disembelih? Ini pasti salah, gak bener ini. Mana ada Tuhan memerintahkan menyembelih anak? Wah, tulus, Pak, dengan logika ngaco pokoknya. Makanya Ibrahim pakai batu, Pak, ngusir. Ibrahim gagal, Pak. Maka yang digoda adalah istrinya, Pak, Hajar. Istrinya pun bertahan, Pak, ngelempar juga. Maka sampai sekarang ya ibadah jumroh yang ngelempar setan pakai batu, Pak. Walaupun setannya nggak kelihatan, sebatas tubuh saja kan. Tahu ada setannya nggak di tubuh? Yang jelas itu simbolnya ke situ. Nah, hadirin Fatimah rahimakumullah, ini cinta Ibrahim sedang diuji. Pilih Allah, pilih anak. Ini dilematis, Pak. Pilih Allah karena sudah komitmen sebagai seorang muslim. Pilih anak, sayang mana? Dan ini baru satu-satunya, Pak. Belum punya dua, satu-satunya. Semata wayang. Itu Ibrahim gelisah, Pak. 3 hari, 3 malam itu dahsyat. Ujian bagi Ibrahim. Sampai akhirnya Ibrahim memulai obrolan, Pak, dengan Ismail. Kata Ibrahim di As-Sofat 102. Ya bunayya inni ara fil manam. Kata Ibrahim alaihi salam, dikutip oleh Al-Qur'an, anni azbahuk fanzur madza tara. Kata Ibrahim, ananda, Bapak tadi malam mimpi. Ini ngomongin mimpi nih, Pak. Jadi Ibrahim nggak ngomongin perintah, Pak. Ini mimpi, kata Ibrahim. Karena ini arafil mana, artinya bermimpi.
anni azbahu, dalam mimpi itu bapak nyembelih kamu. Fanzur madza tara, tolong dong komentarin mimpi bapak. Itulah. Jadi ngobrolin mimpi, Pak. Bukan ngobrolin perintah, Pak. Kan harusnya kalau ngobrolin perintah gini, Ananda amaroni Robbi, Tuhanku telah memerintahkan kepadaku anni azbahu, clear, Pak. Itu perintah yang diomongin. Ibrahim dah, Pak, diksi yang digunakan inni ara fil manam. Bapak mimpi, nak, dalam mimpi nyembelih kamu. Tolong dong kasih komentar, menurut kamu gimana? Ya mungkin bahasa kita, wah kayaknya mimpi bapak ngaco, mungkin apalah ya, ungkapan-ungkapan itu. Ternyata Ismail, Pak, dengan ketajaman intelektualitasnya, dia paham bahwa bapaknya ini nggak ngomongin mimpi. Bapaknya ini tidak sedang ngomongin mimpi. Bapaknya ini sedang ngomongin perintah Allah, tapi dia kemas dalam bahasa mimpi, dan Ismail paham maksud bapaknya. Maka respon Ismail, kata Ismail, ya abatif al ma tu'mar, wahai ayahanda, lakukan saja apa yang sudah diperintahkan, bukan dimimpikan. Jadi Ibrahim membawa tema mimpi padahal isinya perintah. Ismail langsung menangkap isinya, Pak. Ini mah bukan mimpi, Pak. Ini mah perintah. Gak usah basa-basi, Pak. Yakinlah kalau ini perintah Allah, dan saya siap laksanakan aja apa yang Allah perintahkan. Hati Bapak kalau anak ngomong gitu, Pak. Di saat kita bawa perintah, kita kemas pakai mimpi biar kesannya lebih lebih halus gitu. Ternyata anak paham, udahlah, Pak. Gak usah ngobrol kemana-mana, kerjain aja. Saya tahu kok ini perintah. Itu Ibrahim makin berani, makin gimana ya. Itu saya ngebayangin Ibrahim pas digitin oleh Ismail, alih-alih semangat nyembelih malah makin ngedrop gitu, Pak. Mungkin kalau judulnya, nah Bapak dapat tugas nyembelih kamu, langsung ngelawan, langsung berontak. Bapak ini dasar, dulu kecil dibuang, sekarang gede mau disembelih. Ayo mending berantem lah, Pak. Itu mungkin beda, Pak. Kalau begitu mungkin Ibrahim makin semangat nyembelih. Tapi bahasa Ismail, ya abatif al-ma tu'mar, sampai ditutup dengan kalimat satajiduni insyaallah minas sabirin. Mudah-mudahan Bapak mendapati saya insyaallah, Pak. Pakai kalimat insyaallah. Karena yang namanya disembelih nggak ada jaminan bisa sabar. Disembelih, Pak, itu siapa yang bisa sabar? Maka kata Ismail, mudah-mudahan Bapak insya Allah mendapati saya sebagai orang yang sabar. Itu Ibrahim, Pak, speechless, itu mah nggak bisa ngomong. Sampai akhirnya di ayat 103-nya, Pak. Falamma aslama, maka ketika keduanya pasrah. Aslama itu artinya pasrah. Ibrahim pasrah, Ismail pasrah. Aduh, ya udah Dena, kalau sudah kita sepakati, kita laksanakan. Bismillah. Itu bapak anak, Pak. Itu saya kebayangnya dua orang tuh ngobrol berdua gitu. Terus ngobrolnya langsung tema-tema mati gitu. Itu horor, Pak. Jalan, gak ada pilihan lain, ini perintah Allah. Udah, ayo lah, jalan, bismillah. Sampai dua-duanya pasrah, Pak, betul-betul lost gitu. Hadirin ikhwati rahimakumullah, Ismail waktu ketemu dengan Ibrahim di puncak itu, di satu bukit itu yang ada tubuhnya itu, kata Ismail, ayahanda, tolong ikat badan saya dengan tali yang sangat kuat. Harus kuat, karena saya tahu bahwa kematian itu menyakitkan. Khawatir saya berontak saat ayah sembelih saya. Tolong ikat badan saya dengan tali yang sangat kuat. Yang kedua, kata Ismail, wahai ayah,
tolong tutupi pakaian ayah dengan kain yang lain supaya darah tidak nyiprat ke baju ayah. Saya khawatir kalau ayah berdarah-darah baju, nanti ketemu ibu nanti sedih gara-gara ada darah di baju ayah. Yang ketiga, kata Nabi Ismail, tolong tajamkan pisaunya supaya mempercepat proses penyembelihan. Itu Pak, Bapak sudah dengar anaknya siap disembelih, terus diomongin begitu. Itu makin ngedrop lagi berarti Ibrahim. Tapi ya ini perintah Pak. Maka ketika dua-duanya pasrah, sudah dalam posisi mau nyembelih dalam satu riwayat, maka Allah ganti Ismail dengan seekor kambing, dengan seekor domba sembelihan yang sangat besar. Itu ujian yang Allah berikan Pak kepada Ibrahim tentang cinta. Cinta kepada Allah tidak bisa digantikan dengan yang lain. Hadirnya yang lain selain Allah, maka Allah akan uji. Pilih mana? Allah atau yang lain ini. Dan saya yakin Pak, sebagai penutup sebelum azan Isya, setiap kita Pak, saya, Bapak, Ibu semuanya, saya yakin kita punya sesuatu yang kita sebut dengan Ismail. Pasti punya Pak. Kan Ibrahim punya Ismail. Saya yakin kita nih, saya, Bapak semua punya sesuatu, yang sesuatu itu kita sebut sebagai Ismailnya kita. Kira-kira apa Pak Ismailnya kita? Saya yakin kita punya. Mungkin Ismail kita jabatan, mungkin Ismail kita harta, mungkin Ismail kita nama baik. Apa Ismail kita yang kita punya dan kita nggak mau ini lepas gitu. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, maka aktivitas kurban yang akan kita laksanakan beberapa bulan ke depan itu adalah memastikan harta yang kita keluarkan yang hanya sekian itu untuk menunjukkan bahwa harta ini tidak seberapa dibanding cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nggak nyampe nyembelih anak Pak gitu, cuma nyembelih kambing. Artinya jauh lebih murah dibanding Nabi Ibrahim dan jauh lebih ringan dibanding Nabi Ibrahim. Nggak harus ada drama. Menurut kamu gimana? Bing, nggak ada. Kambing nggak usah diajak ngobrol, cekek aja langsung selesai. Jadi nggak harus terbebani dengan rasa seperti Ibrahim terbebani ketika ngobrol dengan Ismail. Artinya ibadah kita jauh lebih ringan. Maka poinnya adalah hadirin ikhwati rahimakumullah, saya yakin Pak, kurban kita, kambingkah, sapikah, atau ontakah kalau ada, itu tidak seberapa dibanding fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Maka dalam surah Al-Kautsar, inna a'tayna kal kautsar, saat nikmat sudah Allah berikan dalam jumlah yang banyak, nikmat Pak, sudah Allah berikan dalam jumlah yang banyak, maka turun perintah satu, fasolli, sholat dong. Kan nikmat udah dikasih banyak, masa nggak mau sholat? Yang kedua, wanhar, sembelih dong hewan. Masa nggak mau nyembelih? Kan nikmat sudah dikasih banyak. Ibrahim punya nikmat anak, kita punya nikmat yang lain, maka sholat dan sembelihlah sebagai ekspresi kalau kita bersyukur atas fasilitas dan nikmat yang telah Allah anugerahkan, sekaligus itu menjadi bukti bahwa kita mencintai Allah dibanding yang lainnya. Allah a'lam bishawab. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Kalau ada azan dulu, fadhal. Langsung closing. Baik, hadirin ikhwati rahimakumullah, sebagai closing statement, mudah-mudahan hikmah dari Idul Kurban adalah semakin kita memahami bahwa apapun yang kita punya Pak, itu ibarat tukang parkir yang punya banyak mobil. Kita ini tukang parkir semua Pak, cuman ketitipan. Saat yang dititipkan itu diambil, maka kita nggak bisa protes. Kehilangan anak, pasangan, harta, jabatan, semuanya titipan.
Kalau Allah mau ambil, terserah Allah. Kenapa? Karena Allah yang punya. Maka menyiapkan mentalitas seperti mentalitas tukang parkir. Berjejer mobilnya banyak, tapi tidak pernah emosi, tidak pernah sedih ketika mobilnya dibawa sama yang punya. Malah senang karena dia dapat duit itu. Kalau tukang parkir. Jadi ya enjoy sajalah ketika Allah ngambil sesuatu yang memang sudah menjadi milik Allah. Tugas kita nerimo dan legowo. Maka mudah-mudahan apapun yang kita serahkan dan kita berikan untuk Allah itu menjadi nilai pahala dan menjadi bukti kalau kita mencintai Allah Azza wa Jalla. Sekian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.